Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Al-Hazini kelas, ketemu lagi dengan Miss Hodijah. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema kedua. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada pelajaran bahasa Indonesia tema kedua kali ini kita akan belajar tentang menggali informasi melalui wawancara. Teman-teman, sudah pernah mendengar kata wawancara atau sudah pernah melihatkah seperti apa wawancara? Ya, teman-teman pasti pernah melihatnya. Seperti contohnya di televisi, sedang mewawancarai panitia acara. Selanjutnya ada mewawancarai presiden, mewawancarai aktor, dan lain sebagainya. Pada kegiatan wawancara di televisi, teman-teman dapat menyaksikannya pada acara berita, talk show, atau infotainment, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam apa sih itu wawancara, seperti apa, dan bagaimana melakukannya. Mari kita simak bersama. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Nah, wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi tentang suatu hal secara lebih dalam. Bagaimana cara menggali informasi tersebut? Nah, cara menggali informasi dalam wawancara adalah dengan bertanya. Selanjutnya, wawancara dilakukan berdasarkan suatu tema. Apa sih Miss tema itu? Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat wawancara berlangsung. Tema wawancara bisa ditentukan sesuai bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan wawancara dapat dilakukan dan dijalankan jika memenuhi dua hal. Apa itu Miss? Yang pertama, adanya narasumber dan pewawancara. Apa itu narasumber dan pewawancara? Nah, narasumber adalah orang yang bertugas menjawab semua pertanyaan dari pewawancara. Lalu, apa itu pewawancara? Nah, pewawancara adalah orang yang bertanya kepada narasumber. Jadi, pewawancara adalah orang yang bertanya dan narasumber adalah orang yang menjawab. Oke, berikutnya pada poin yang kedua, wawancara dapat dilakukan dengan bertanya secara langsung, baik melalui tatap muka ataupun melalui media perantara, seperti video call. Apalagi di masa pandemi seperti ini, video call menjadi salah satu alternatif untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, sampai sini apakah teman-teman sudah memahaminya? Jika iya, mari kita lanjutkan. Teman-teman, ada pula hal-hal yang perlu kita perhatikan saat wawancara dilakukan, agar wawancara dapat berjalan dengan lancar dan juga baik. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah kejelasan pengucapan kata. Jadi kita harus memberikan pernyataan atau pertanyaan yang jelas agar orang yang mendengarnya dapat memahami. Yang kedua, penggunaan kalimat yang sopan dan tidak boleh menyinggung. Jadi pilihlah kata-kata yang baik yang dapat diterima oleh semua orang. Selanjutnya, dalam kegiatan wawancara, pertanyaan menjadi hal yang penting dalam wawancara. Pertanyaan digunakan oleh pewawancara untuk menggali informasi dari narasumber. Nah, teman-teman masih ingatkah ada beberapa kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya?
Di antaranya adalah yang pertama kata apa. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Kata tanya yang kedua yang dapat digunakan dalam wawancara adalah kata siapa. Siapa adalah kata yang digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek yang berhubungan dengan tema wawancara. Berikutnya adalah kata tanya yang ketiga, yaitu di mana. Di mana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat yang berhubungan dengan tema wawancara. Kata tanya yang keempat adalah kapan. Kapan adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Selanjutnya, kata tanya yang kelima adalah bagaimana. Bagaimana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau pendapat yang berhubungan dengan tema wawancara. Dan kata tanya yang terakhir adalah kata mengapa. Mengapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk lebih jelasnya, simaklah contoh wawancara berikut ini. Selamat pagi dokter, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk membahas COVID-19 yang sedang terjadi saat ini? Ya, baiklah Mbak, silakan. Berbicara tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia saat ini, apa sih dok sebenarnya virus corona atau COVID-19 itu? Sebenarnya, virus corona itu merupakan sebutan untuk berbagai jenis virus dari keluarga Coronaviridae. Sedangkan COVID-19 itu sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Jika COVID-19 sudah dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi dok, di daerah mana pandemi ini pertama kali ditemukan? Pandemi ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Virus ini masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 hingga kini masih terus menyebar. Lalu bagaimana dok cara penularan COVID-19 ini? COVID-19 sangat cepat menularkan virusnya dari satu manusia ke manusia lainnya. WHO menjelaskan bahwa sebagian besar virus corona bisa menginfeksi lewat droplet atau cipratan liur yang bisa keluar dari mulut seseorang. Seseorang bisa terinfeksi virus corona bila terpapar secara langsung, misalnya menghirup droplet halus. Virus corona mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia, kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, serta dapat berujung pada kematian. Untuk Indonesia maupun secara mendunia, kira-kira sudah memakan berapa korban jiwa dok karena pandemi COVID-19 ini? Jumlah korban pada kasus tersebut terus meningkat. Jumlah kasus di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 502.000. Dan secara mendunia, kasus tersebut mencapai lebih dari 58,7 juta. Tidak sedikit yang penasaran tentang asal-muasal COVID-19 ini. Kok bisa ya dok virus ini muncul? Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini. Pastinya banyak pihak yang dirugikan pada masa pandemi ini. Pihak mana saja nih dok yang dirugikan? Pastinya menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Bencana COVID-19 telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan di setiap negara, seperti ekonomi,
sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Selanjutnya dok, faktor apa saja yang menjadi penyebab virus corona ini menyebar dengan cepat? Faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor sosial. Jika kita berbicara tentang faktor sosial, berarti kita membicarakan pola hidup manusia. Manusia tidak pernah peduli terhadap protokol kesehatan. Salah satu hal yang turut berperan besar dalam penyebaran virus ini adalah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup yang kurang sehat dan tidak mementingkan kebersihan menjadikan virus ini semakin menyebar dengan cepat. Sebagai masyarakat, usaha seperti apa dok yang perlu dilakukan agar virus corona tidak terus-menerus menyebar? Untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi, diperlukan kerja keras seluruh negara. Kita harus pandai-pandai dalam berintrospeksi kenapa pandemi ini dapat terjadi di sekitar kita. Pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan serta mengenakan masker ketika keluar rumah. Teman-teman, itulah contoh kegiatan wawancara yang dilakukan kepada seorang dokter terkait COVID-19. Sekarang mari kita ulas kembali apa saja kata tanya yang diberikan pewawancara kepada narasumber. Yang pertama, ada kata apa? Apa sih virus corona atau COVID-19? Kedua, di daerah mana pertama kali ditemukan? Ketiga, bagaimana cara penularan COVID-19? Pertanyaan keempat, berapa banyak jumlah korban jiwa hingga saat ini? Pertanyaan kelima, bagaimana virus ini bisa muncul? Dan pertanyaan keenam, apa saja faktor yang mempengaruhi penyebaran COVID-19? Inilah di antara beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh pewawancara kepada narasumber. Jadi teman-teman, dalam membuat pertanyaan wawancara harus berkaitan atau berhubungan dengan tema yang akan dibahas pada saat wawancara nanti. Setelah kita membuat pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang selanjutnya adalah membuat hasil laporan dari wawancara tersebut. Nah, teman-teman, saat kita menulis laporan wawancara, gunakanlah kalimat yang efektif. Apa itu efektif? Yaitu jelas dan mudah dimengerti dan menggunakan kata baku, yaitu kata yang sesuai Kamus Bahasa Indonesia. Laporan wawancara merupakan tulisan tentang seluruh kegiatan wawancara yang telah dilakukan oleh si pewawancara dan narasumber. Nah, teman-teman, laporan hasil wawancara yang baik sebaiknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang berisi alasan pewawancara melakukan wawancara dengan narasumber. Misalnya, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru. Unsur kedua adalah tujuan wawancara. Hal ini berisi tujuan melakukan wawancara tersebut. Untuk apa? Misalnya, untuk mendapat informasi tentang suatu hal. Unsur ketiga, tema wawancara. Tema wawancara berisi tema atau inti pembahasan dalam wawancara tersebut. Selanjutnya, unsur keempat, yaitu latar wawancara. Latar wawancara berisi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan wawancara dilakukan. Berikutnya, identitas pelaku wawancara. Berisi identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam wawancara tersebut. Misalnya nama, usia, pekerjaan, alamat, dan lain-lain. Keenam, hasil wawancara. Berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Unsur ketujuh, simpulan wawancara. Berisi kesimpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan oleh narasumber. Itulah unsur-unsur dalam membuat hasil laporan wawancara yang baik. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penulisan laporan hasil wawancara yang baik, teman-teman dapat membuka buku Bahasa Indonesia halaman 21. Baiklah teman-teman, sekarang marilah kita simpulkan bersama materi kita pada hari ini tentang menggali informasi melalui wawancara.
Kesimpulannya adalah wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara. Narasumber merupakan orang yang ahli pada bidang tertentu. Tujuan dari wawancara ialah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Pewawancara adalah orang yang bertanya kepada narasumber. Membuat pertanyaan wawancara dengan kata dan kalimat tanya. Buatlah hasil laporan wawancara dengan kalimat efektif serta kata baku, dan juga perhatikan unsur-unsurnya. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan kita pada pelajaran Bahasa Indonesia tema kedua, yaitu tentang menggali informasi melalui wawancara. Sampai jumpa lagi di video dan pertemuan berikutnya. Don't forget, stay at home and keep spirit. Tetap jaga iman dan jaga imun ya teman-teman. Sekian dari Miss Khadijah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.